على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. يا رب جزاك الله خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Mu'adzim sama saya. Wa nafa'ani wa bi'ulumihi fi darin amin ila akhir. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan dari pembahasan kita mengenai kepribadian dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW, ada satu perkara yang ingin saya sampaikan. Yang ini saya dengar sudah berulang-ulang. Mungkin kita juga sudah sering mendengar perkara ini, apa tentang perkara sholat. Ya, mohon maaf mungkin yang sudah ikut beberapa majelis, karena beberapa majelis sudah saya singgung perkara ini, dan di Belun sekarang juga akan saya singgung. Yang sudah pernah mendengar, ya anggap aja siaran ulang. Tapi yang belum mendengar ini, Masya Allah. Poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu lebih kepada pribadi kita. Kita tanya hati kita masing-masing. Ketika kita mendengarkan peringatan atau warning dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia-manusia yang meninggalkan perkara sholat, bagaimana keadaan hati kita? Ketika mendengarkan peringatan dari Allah, bagaimana hati kita? Kemudian, bagaimana keadaan hati kita ketika kita mendengarkan keutamaan tentang melaksanakan sholat? Bagaimana keadaan hati kita? Kalau ketika kita mendengarkan peringatan atau warning, hati kita standar, biasa, lebih kepada tidak ada rasa takut, bahkan tidak menyesal. Hati yang meninggalkan sholat, hati yang sholatnya lalai, hati yang tidak memperhatikan perkara sholat, tidak ada perubahan di dalam hati, maka saya berani mengatakan hati-hati, ada bahaya besar di situ. Apa bahayanya? Bahayanya dunia dan akhirat. Bukan hanya perkara akhirat saja, dunia dan akhirat. Saya ulang lagi, bagi yang orang berani meninggalkan sholat, bagi orang yang lalai di dalam sholatnya, bagi orang yang tidak ada perhatian dengan perkara sholat, maka hati-hati. Bahaya besar telah menanti kita untuk dunia dan akhirat kita. Begitu juga manusia-manusia yang begitu perhatian dengan perkara sholat, yang ketika mendengarkan peringatan dari Allah tentang bahaya efek dari meninggalkan sholat, dalam hatinya takut, maka bersyukurlah. Justru itu akan mendatangkan satu keselamatan dan bisa mendatangkan kemaslahatan, keselamatan dan kemaslahatan. Kok bisa seperti itu? Begini, kemarin ketika bagi orang-orang yang duduk datang dan memperhatikan penutupan Sabani Maulid, guru saya mengingatkan tentang perkara sholat. Itu sudah berulang-ulang beliau mengingatkan. Tapi yang terjadi pada pribadi saya, yang dulu-dulu hati saya biasa, tidak ada efek. Ibaratnya kalau ketika saya sekolah, guru saya menjelaskan satu materi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada efek dalam pribadi. Akan tetapi begitu kemarin Allah a'lam, mungkin Allah masih sayang sama saya, hati saya dibuat takut. Dalam artian ketika beliau menjelaskan tentang perkara sholat, bahaya meninggalkan sholat, bahayanya sholat yang mohon maaf, ketika beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW pada saat itu ada harakoh dengan para sahabat. Kemudian ada sahabat laki-laki masuk, dikatakan waktu itu badal asar, waktu asar. Sahabat ini melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, sholatnya sahabat ini oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW diperhatikan tanda kutip selain pandang, bukan diperhatikan terus seperti ini boten.
Tapi diperhatikan, dilihat, kemudian beliau kembali pada sahabat. Diperhatikan lagi, beliau masuk. Ketika selesai sholat, sahabat ini tadi yang melaksanakan sholat 2 rakaat, mendekat ke halakohnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW dan mengucapkan salam. Salam dari sahabat yang telah melaksanakan sholat ini dijawab oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Waalaikumsalam. Kemudian beliau SAW memberikan satu peringatan kepada sahabat ini dengan mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Anda kembali sholat, sebenarnya Anda belum sholat. Padahal sahabat ini sudah sholat 2 rakaat. Beliau mengatakan irji fasolli, Anda kembali sholat, fa innaka lam tusolli, sebetulnya Anda belum sholat. Maka sahabat ini kembali sholat. Nah, sholat yang kedua dilakukan sahabat ini tadi juga diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Diperhatikan, kemudian beliau kembali kepada sahabat. Diperhatikan lagi. Setelah selesai sholat yang kedua, sahabat ini mendekat lagi kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dan mengucapkan salam. Salamnya dijawab, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ucapan yang kedua, diperintah Anda kembali sholat, sebenarnya Anda belum sholat. Itu sampai 3 kali. Dan sahabat yang bersama Nabi Muhammad dari awal mendengar kalimat fa innaka lam tusolli, padahal dia ini sudah sholat sampai 3 kali. Mendengar fa innaka lam tusolli, gemeter ini sahabat. Gemeternya bagaimana? Orang ini sudah sholat, tapi Nabi Muhammad SAW mereka katakan fa'inna kalau tusolli, sebenarnya Anda belum sholat. Sudah sholat tapi dianggap tidak sholat. Sahabat gemeter. Dulu saya mendengarkan kalimat ini standar, tapi ketika pada saat penutupan beliau mengatakan seperti itu, gantian hati saya yang gemeter. Bagaimana? Padahal sudah sholat, fa'inna kalau tusolli, sebenarnya Anda belum sholat. Kalau dikatakan belum sholat, berarti mohon maaf punya utang. Utang apa? Utang sholat. Dan utang itu harus dibayar. Utang uang harus dibayar, utang sholat ya harus dibayar. Dan bayarnya di mana? Ini permasalahannya. Bayarnya hanya berlaku ketika manusia itu ada di alam dunia. Saya minta kepada Allah semoga saya panjenengan semua diberikan panjang umur. Itu artinya di alam barzah ketika sudah mati, pindah dari alam dunia alam barzah, kita tidak bisa bayar utang. Saya tidak takut-takut ini. Cuman saya ingin minta kepada Allah agar hati kita semuanya diberikan rasa takut, rasa harap kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi tidak main-main, tidak main-main. Kadang mohon maaf diakui atau tidak, lebih banyak orientasi kita itu kepada dunia. Pengen rumahnya seperti ini, pengen punya jabatan ini, pengen punya kendaraan ini, pengen punya penghasilan sekian dan ini dan itu. Fokus betul kepada urusan dunia. Tapi kita sedikit terlalaikan dengan perkara akhirat yang mohon maaf dikatakan satu kewajiban ketika manusia ini masuk pada akil balik. Laki-laki akil balik dikatakan akil balik, sudah balik ini dia ketika dia mengalami mimpi basah atau keluar mani. Laki-laki. Kalau perempuan ketika dia menstruasi, ketika dia haid, itu sudah dikatakan balik. Maka tanggung jawab sudah penuh kepada anak tersebut, kepada orang tersebut. Ketika melakukan dosa, dia yang nganggur. Ketika melakukan ketaatan, maka dia mendapatkan pahala. Bukan tanggung jawab orang tua. Nah, termasuk mohon maaf, rukun Islam ada 5. Salah satu, yang pertama adalah syahadat, kita sudah melakukan. Yang kedua, sholat. Dalam satu hari kita melaksanakan 5 waktu. Yang ketiga, puasa 1 tahun sekali. Yang keempat, zakat 1 tahun sekali. Zakat yang di sini yang dimaksud lebih kepada zakat fitrah, zakat mal kepada orang tertentu yang sudah mendapatkan, mohon maaf, 1 nisab, gitu. Ada hitungannya. Kemudian haji bila mampu.
Nah, yang setiap hari dalam satu hari kita lakukan adalah sholat 5 waktu. Kemudian sering kita juga mendengar besok di pengadilan Allah, semua manusia menghadap kepada pengadilan Allah, dihadapkan Allah. Para mubaligh, para ustadz menyatakan bahwa yang pertama diperiksa, ya kan, yang pertama diteliti, yang pertama diperiksa adalah perkara sholat. Mohon maaf, saya ingin menjelaskan seperti ini. Kata periksa ini bukan Allah tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Yang dimaksud periksa ini menurut saya lebih kepada menunjukkan bukti atau bahasa sekarang itu rekam jejak digital. Jadi tayangan kita mulai dari mungkin lahir atau mungkin dimulai akhir balik itu ditayangkan. Bagaimana detailnya kehidupan kita ditunjukkan kepada kita. Ketika kita melakukan kesalahan, mohon maaf, saya kiaskan ini. Ini loh, kamu berbuat salah, kita tidak bisa nolak. Ini loh, sholatmu tidak sah. Berarti dianggap fakinna kalam tusolli, punya utang satu kalau satu. Padahal di hadapan Allah rekam jejak digitalnya itu lebih canggih dari rekam jejak digital manusia sekarang. Setiap detail dari kehidupan kita tampak di situ. Kemaksiatan sekecil apapun terlihat dan bisa kita bantah di situ. Bahaya di sini. Makanya saya katakan keselamatan ini tergantung ini dari maslahatnya kita juga pertaruhkan di sini. Bukan hanya di dunia dan akhirat. Dan itu memang sudah terbukti. Banyak orang mengatakan kalau ingin urusan dunia gampang, maka sholatnya penuhi, maka sholatnya jaga. Itu memang betul. Tapi ini bukan tujuan. Anda melaksanakan sholat bukan dengan harapan urusan kita jadi beres, jadi lancar. Lebih daripada itu, anggap urusan dunia kita beres, urusan dunia kita menjadi lancar. Itu bonus dari ketika kita perhatian dengan perkara sholat. Kita tarik ke belakang nasihat daripada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali ketika Nabi Muhammad SAW akan sakaratul maut. Dipanggil Sayyidina Ali. Ini ketika waktu itu disampaikan di puisi Asawari Maulid. Kalau jenengan ingat tuh ya. Tapi pertanyaannya, kalimat apa yang keluar dari Nabi Muhammad SAW? Akhir daripada kalimat itu Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya di Asawari Maulid itu. Tapi diceritakan di dalam pernyataan pertanyaannya itu Nabi Muhammad SAW manggil Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali mendekatkan telinga beliau kepada lisan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, didekatkan seperti ini. Apa nasihatnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali? Bukan hanya Sayyidina Ali, juga kepada kita sebagai umatnya. Apa nasihatnya? Jaga sholat. Apa makna jaga di sini? Anda mungkin tahu profesi satpam. Satpam jaga perumahan, kalau satpam perumahan. Satpam bank jaga bank, satpam pabrik. Dia jaga. Jangan sampai ada satu perkara yang merugikan daripada perumahan bank yang dijaga oleh satpam. Satpam ini betul-betul teliti dari wilayah yang dia menjadi tugas dia, betul-betul telateni, dihubungi, dijaga betul setiap detailnya. Bahkan ada jam-jam patrol yang khusus yang dibuat oleh satpam itu. Begitu juga kita terhadap sholat, kita jaga sholat kita. Sholat satu perkara yang harus kita jaga, kita harus tahu ini detail daripada sholat, termasuk mohon maaf syarat sah sholat, rukun sholat. Terus yang lebih lagi adalah sunnah di dalam setelah akan sholat. Kita harus tahu. Diakui atau tidak ya? Pengetahuan kita sampai detik ini tentang sholat itu mohon maaf sangat minim. Saya ngomong kita bukan panjenengan, termasuk saya. Diakui atau tidak, kita saat ini pengetahuan tentang sholat teramat sangat minim. Bahkan mungkin yang lebih parah, rukunnya nggak paham.
bahaya. Padahal rukun ini ketika tertinggal maka sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah berarti punya utang. Dari sini bisa diikuti tidak? Bisa diikuti boleh? Paham boleh? Maka mulai detik ini, mulai saat ini, sampaikan dengan keterbatasan pengetahuan kita sampaikan kepada Allah. Kelemahan yang kita miliki sampaikan kepada Allah dengan mengucapkan, ya Allah, mulai saat ini saya akan memprioritaskan sholat saya secara berjamaah, lebih diutamakan di masjid. Dua perkara ini jangan sampai tertinggal. Diakui atau enggak? Kita jarang, bahkan hampir tidak pernah ngomong perkara itu. Dengar adzan. Berapa orang yang berangkat ke masjid? Berangkat ke masjid itu ya, berarti dia sudah siap. Saya katakan, dengar adzan, berangkat ke masjid. Bukan dengar adzan, ya adzan, zuhur kah, asar kah, pokoknya namanya adzan. Itu kita berada di posisi mana? Berangkat ke masjid, berangkat ambil air wudhu, melanjutkan pekerjaan, melanjutkan aktivitas, kita ada di mana itu dulu? Kalau kita berada di tempat-tempat yang mohon maaf jauh dari perkara sholat, berarti kita tidak ada prioritas terhadap perkara sholat. Karena di pengadilannya Allah, ketika sholat ini dianggap baik oleh Allah, maka perkara yang lain juga dianggap baik. Sering dengar perkataan ini benar? Sering dengar perkataan ini apa benar? Ketika mendengar perkataan ini, Anda sikapnya bagaimana? Kalau dikatakan ketika sholatnya dianggap baik, maka perkara yang lain dianggap baik. Kalau sholatnya dianggap tidak baik, maka perkara yang lain ya masih ada tahapan dan proses ini. Jadi kalau Anda dengar perkara ini, maka mana yang harus Anda prioritaskan? Kalau Anda bijak, maka Anda akan berpikir bahwa sholat kita, sholat saya harus saya teliti lagi. Sudahkah sholat kita ini memenuhi standar daripada anjuran agama? Standarnya sholat apa? Dawuh Nabi Muhammad SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ini bukan perkara remeh ini. Ini bukan perkara receh ini. Ini teramat penting bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Kalau kita fokus pada perkara sholat dalam artian aktivitas sholat, jadi mulai takbir plus niat. Saya katakan karena niat ini berada tempatnya di dalam hati, dilakukan bersamaan dengan takbir. Kayak takbir plus niat sampai dengan salam. Sudahkah kita berusaha mencontoh sholatnya Nabi Muhammad SAW? Makanya kemarin dulu kalau jenengan kasih ilmu, saya ingatkan thalabul ilm fardhun ala kulli muslimin, fardunya dalam menuntut ilmu bukan beban bagi kita. Justru fardu di sini lebih kepada kebaikan kita, keselamatan kita, maslahatnya kita. Bahkan di dalam kitab sifat sholat Nabi dikatakan di muqaddimahnya tersebut, sholat yang tidak bisa dasarkan dengan ilmu mardud ditolak. Siapa yang nolak? Allah. Ayo, saya apa ya ini kan? Saya berikan shock terapi kepada jenengan dengan saya kabarkan satu perkara yang mohon maaf. Ini betul-betul warning peringatan. Kenapa? Sisa hidup kita, sisa napas yang kita miliki kita tidak tahu. Makanya di awal tadi saya mohon sama Allah, saya minta kepada Allah, saya dan panjenengan termasuk keluarga kita semuanya,
diberikan banyak untuk memperbaiki keadaan, untuk memperbaiki kualitas pribadi kita. Ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah tidak menyatakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk beribadah, untuk ngawula, untuk ngabdi kepada Allah. Tapi ada pihak tidak bertanggung jawab, iblis dan bala tentaranya, yang mana ketika melihat anak keturunan Nabi Adam melakukan satu amal soleh, ketik-ketik. Makanya dia pasang strategi bagaimana caranya agar amal soleh yang dilakukan anak keturunan Nabi Adam tidak ada nilainya, nol, termasuk perkara sholat. Itu saya bisa buktikan loh. Tanya pribadi panjenengan, kalau jenengan dengar adzan atau Anda perhatian dengan perkara sholat. Kalau kemarin Habib menceritakan ada 3 golongan nanti yang masuk surga di ghairi hisab. Kalau masih ingat ya, yang pertama beliau menyatakan nanti dipanggil satu golongan, satu kelompok, yang ketika dipanggil kelompok ini wajahnya bercahaya, kemudian diperintah untuk masuk surga di ghairi hisab. Tanpa hisab, bahasa saya, belum masuk saja. Ketika perjalanan ditanya salah seorang dari kelompok ini tadi, kelompok pertama ini ditanya oleh malaikat, dengan apa kamu mendapatkan ini, masuk surga di ghairi hisab? Dengan apa? Dijawab oleh kelompok yang pertama ini, salah seorang dijawab ini, dengan dia sebelum muadzin ada, dia sudah ada di masjid sebelum muadzin ada. Jadi bahasa saya ya, bahasa guyonan saya, insya Allah muadzin ini di ghairi hisab. Sebelum adzan dia sudah datang di masjid, kan nggak mungkin dia ada di rumahnya. Bisa dikira, bisa kiaskan ini. Jadi bahasa saya, harapan saya jangan nanti kalau saya cerita seperti ini warga Kelun akhirnya perlu rebutan adzan tukaran, tidak boleh. Jadi golongan yang pertama masuk surga di ghairi hisab, ditanya dengan apa? Dengan sebelum muadzin adzan dia sudah duduk di dalam masjid. Kelompok yang kedua dipanggil dengan wajah yang bersinar, masuk surga di ghairi hisab, ditanya lagi sama malaikat, dengan apa Anda mendapatkan ini tadi? Dia menyatakan ketika muadzin adzan dia sudah ada di masjid. Muadzin adzan dia sudah di masjid. Kemudian kelompok yang ketiga dikatakan masuk surga di ghairi hisab, kelompok ini. Dengan apa Anda mendapatkan ini? Kemudian kelompok yang ketiga ini menyatakan bahwa ketika muadzin adzan dia sudah berangkat berjalan ke masjid. 3 golongan masuk surga di ghairi hisab. Tanya kepada hati panjenengan, tanya pribadi panjenengan, di mana posisi kita? Kalau prioritas ingin masuk surga di ghairi hisab ya, posisi kita di mana? Jangan ketawa ini. Tanya. Kalau di luar dari ini ya wallahu a'lam bishawab. Padahal saya pribadi pengennya di ghairi hisab belum ada ini. Tapi ada saat ini dikabarkan 3 kelompok yang mendapatkan ini. Ayo, dalam artian ayo apa? Perbaiki daripada kualitas sholat kita. Mulai detik ini niat kepada Allah, ya Allah, saya akan sholat secara berjamaah, saya utamakan di masjid. Niat sudah berjamaah. Kenapa? Karena kekurangan pengetahuan kita. Taruhlah kalau kita kejar masalah pahala, sholat kita dari takbir plus niat sampai salam betul semua, tidak ada salah, betul semua. Itu nilainya 1. Kenapa? Karena ada jamaah. Tapi kalau jamaah dikatakan orang sholat berjamaah, tidak ada keterangan lain, cuma hanya orang sholat berjamaah, nilainya minimal dikali 27. Pilih mana ada? 1 sama 27.
Tentu orang yang bijak pilih 27 karena jumlahnya banyak. Akan tetapi jumlah yang banyak ini tadi saya hubungkan dengan pihak yang tidak bertanggung jawab, begitu sakit hatinya ketika anak Adam melakukan amal soleh, ya keliru. Ini bisa saya buktikan begitu berat, begitu istimewanya dari amal berjamaah, sholat berjamaah ini tadi, sehingga orang berat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Ini iblis ini gak terima, maka dia pasang strategi. Ya mungkin dari sininya, mungkin dari pekerjaannya, mungkin dari yang lain-lainnya. Bahkan kita kadang mencari dalil. Taruhlah dengar ada zuhur, kemudian dalam hatinya terbersit pikiran seperti ini. Oh, zuhur itu kan taruhlah jam 12 sampai jam 3. Sekarang masih jam 12, masih ada waktu 2 jam. Kan nggak apa-apa. Yang penting sholatnya tidak di luar waktu. Betul atau betul? Betul. Boleh kita, boleh. Tapi ruginya Masya Allah itu. Dengan berjamaah dikali 27, belum lagi ke masjid. Kalau sampai detik ini, ketika dengan dengar perkara ini, hatinya masih standar, ya sering minta kepada Allah, ya Allah hati saya kok standar. Kemudian ini saya akan berikan warning lagi, peringatan lagi, yaitu ketika manusia ini sudah masuk akil balik, tanggung jawab sudah ada pribadi masing-masing. Taruh akil balik, kalau zaman sekarang sudah beda. Kalau zaman saya umumnya rata-ratanya itu antara usia 16-17 tahun, kurang lebih sedikit. Patokan standar 17 tahun, bisa kurang, bisa lebih. Tapi kalau sekarang berbeda, banyak faktor, termasuk makanan, termasuk apa yang dilihat. Kalau tidak percaya, ada anak kelas 5 SD perempuan sudah kayak kelas 5 SD umur berapa? 10 tahun. 10 tahun sudah undur, sudah kayak. Ya itu karena pengaruh dari hormon. Jadi saya cuma cerita sekilas. Nah, saya pakai standar usia 17 tahun. 17 tahun mulai akil balik. Kemudian kita paham, kita mengerti cara menghilangkan hadas besar. Taruhlah usia 20 tahun. Restan dari waktu 17 ke 20 ada 3 tahun. Berarti ketika kita akil balik, kita punya hadas besar, tapi nggak ngerti cara menghilangkan. Bagaimana ibadah kita, bagaimana sholat kita. Ayo, saya kirim jenengan kembali kepada masa jenengan awal akil balik. Insya Allah ini masih ingat ini, insya Allah. Saya aja masih ingat. Jenengan ingat apa enggak? Kalau enggak, berusaha diingat-ingat. Pertama kali akil balik, kemudian tanya pribadi jenengan, ini pokok burung nanti ditayangkan di dalam rekam jejak digital kita masing-masing di hadapan Allah. Ya ini hari Allah. Kita koreksi dulu, kita muhasabah, karena ada perintah juga untuk introspeksi diri, ada perintah untuk muhasabah, melihat daripada kekurangan, melihat daripada kelemahan kita. Tanya pribadi kita paham mandi besar secara benar bagaimana? Bagaimana yang saya maksud, pada kapan, usia berapa kita? Syukur-syukur kalau ketika pada saat akil balik ini kita sudah paham. Mohon maaf, saat ini kita hampir sebagian besar posisinya sebagai orang tua. Kalau semuanya sebagai anak. Saat ini mungkin ada yang sebagai orang tua, mungkin ada yang sebagai anak, orang tua plus anak, atau masih posisi anak belum menjadi orang tua. Kita mendapatkan pengetahuan tentang tata cara bersuci yang benar dari siapa? Seandainya kita dapatkan dari orang lain atau dari guru kita, maka kita yang saat ini sebagai seorang anak, orang tua, dan kita yang saat ini sebagai menjadi anak, putus jalur itu.
Kita punya kewajiban sebagai orang tua memberikan penjelasan pengertian tentang syariat Islam. Salah satunya adalah cara bersuci. Tanya pribadi, kita tahu nggak anak kita masuk akil balik? Kita tahu nggak anak kita sudah masuk kategori balik? Kalau kita tahu, maka berikan pengertian kepada anak kita cara mandi besar. Karena kewajiban sudah ditanggung ini. Kalau kita selama ini mungkin dulu kecil kita tidak tahu dari orang tua, maka putus jalur itu. Jangan sampai anak kita, cucu kita nanti, dan generasi setelah kita itu mengalami seperti kita. Saya ngomong seperti ini jangan nyalakan orang tua. Tetap orang tua the best bagi kita seorang anak. Tidak ada salahnya orang tua. Nah, di sini ini satu perkara yang penting. Nah, kalau kita restan kita mengerti tentang cara menghilangkan hadas besar di usia berapa, maka setelah akil balik dari sampai kita mengerti hadas, ini satu PR untuk kita, termasuk perkara sholat. Saya ibaratkan sholat mulai dari akil balik ini tadi pondasi. Satu bangunan, satu rumah ketika pondasinya tidak bagus, lebih prioritas kepada bangunan yang di atasnya, temboknya kah, warna catnya kah, bentuk pintu dan lain sebagainya diperbagus. Kalau pondasinya tidak kuat, maka ini akan roboh. Pengertian ini saya kiaskan ketika sholat kita diperiksa oleh Allah baik, maka yang lain baik. Pondasinya baik, maka bangunan yang lain baik. Tapi kalau tidak baik, maka yang lain perlu penelitian lagi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikan rekam jejak ini tadi. Ini ada waktu seperempat. Kalau saya teruskan nanti jatahnya kita 7:30. Nanti 7:30 kita sholat isya berjamaah. Nah, terus satu lagi poin dari saya. Ketika kita mikir, ketika kita introspeksi, ketika kita muhasabah, melihat ke belakang, dari usia berapa kita balik, kemudian kita paham cara menghilangkan hadas besar di usia berapa, berarti ini ada rekam jejak sholat kita yang mohon maaf masuk kategori dasar. Bagaimana caranya kita menyikapi ini? Ya kita wajib mengkodok, mengganti. Kalau bisa dihitung, hitung. Lupa saya, tidak tahu bagaimana jumlahnya, berapa jumlahnya. Maka kalau tidak tahu, ya ini kalau tidak dibayar repot ditakdir. Setiap waktu, setiap saat lakukan sholat qodok yang kita tinggalkan, yang kita melakukannya mohon maaf dan sah, baik hilang rukun atau masih dalam keadaan punya hadas. Bisa dipahami? Ruwet wis mari wis biyen misalnya umurku saya ikat umurku 40. Itu bagi jenengan ruwet napa purun bahasa aku jenengan bijing ruwet malah ditudune karo pangeran. Nek dibuka kehidupan kita oleh Allah ditayangkan kilo kowe gak ngerti sampai ini. Ngapunten nggih bahasa kasar kula moncrot kula kali jenengan. Jangan dikira ini perkara sepele ini. Jangan dikira perkara sepele. Mumet tok saiki gak apa-apa daripada mumet benjing. Benjing yang saya masuk di akhirat. Karena kita di dunia masih bisa bayar ini. Diawali tadi saya minta kepada Allah agar kita, keluarga kita diberikan panjang umur fi taatillah wa rasulih. Ayo dan tokoh dalam kata melihat kelemahan kita, melihat kekurangan kita, tampil itu. Perkara sholat ini. Nanti poso dia harus nyaur poso. Ibu-ibu yang sering di sini, bapak ya. Nah ini ngomong. Nah ibu-ibu bisa memastikan hampir umum mesti punya utang poso. Nah, ayo dan diteliti utangnya. Utang poso ini, utang poso. Yang penting niat, ya Allah utang saya sekian, saya bayar, tapi tak cicil. Gak jauh habis, gak jadi soal. Yang penting niat bayar. Nek utang duit, kalau betul-betul menghubungi, jangan tanggal segala atau jangan ambil itu.
pun menawi wonten ingkang badhe diaturaken teng kula kapunten perkara niki Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-insanul kamil dari kebahas, tapi ini masih ada hubungannya, kita pengen mempelajari biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak mau melakukan perintah beliau, kita tidak mengindahkan peringatan nasihat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, rugi kita. Termasuk peringatan nasihat yang diberikan Sayyidina Ali, bukan hanya untuk Sayyidina Ali tapi untuk kita. Kita muhasabah di sini. Kekurangan kita, ayo kita tambah. Minta kepada Allah diberikan taufik, diberikan hidayah untuk bisa menutup daripada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kita. Monggo yang berarti sampai ada ke-10. Pertanyaan. Rukun awal di sholat itu dengan imam. Takbiratul ihram lolos, suratul fatihah lolos, terus tahiyat lolos, terus sholawat lolos, tapi kita batal di yang kelima, di salam. Nah ini yang membatalkan, untuk menghukumi batalnya itu di mana? Kita kata rukun kauli kan harus terucap. Nah iya, maksudnya sudah lolos semua maksud saya. Nah lolos semua kan sudah. Maksud saya gini, batalnya kita itu misalnya dari 5 itu kita batal di salam. Kan ada 5 tuh, ya, salam yang kelima. Nah ini untuk menghukumi batalnya kita itu gimana? Keseluruhan total kan jelas. Satu rukun tidak terlaksana ya semua hilang. Nah iya, maksud saya gini, pertanyaannya gini, apakah tidak ada toleransi di terakhir itu karena kita batalnya terakhir gitu? Pertanyaannya gitu, kira-kira menghukumi itu nggak bisa begitu? Saya mau bahasa rehat lah gitu, nggak boleh, nggak ada toleransi, namanya rukun harus lah, kecuali mu'alaf. Pengertian mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Dia mu'alaf. Kapan masuk Islam? 2010. Dia bukan mu'alaf. Seminggu aja juga orang Muslim. Jangan mengatakan mu'alaf. Kalau tadi duhur saya baru masuk Islam. Kapan? Tadi duhur mu'alaf. Ya betul mu'alaf. Kalau peristiwa itu kita terjadi, padahal kita paham bahwa kita batalnya di situ, kita menyikapi gimana? Foto. Betul di foto. Iya. Jangan cari keringatan di situ. Terus ini, saya ingin tahu hukumnya salah satu masjid yang masih belum dilakukan status dari masjid itu menjadi diwakafkan. Lah itu gimana maksud menurut Habib hukumnya untuk tentang masjid itu, karena banyak terutama di perumahan-perumahan itu fasilitas itu sudah dihaki oleh pemerintah. Salah satu contoh, ada salah satu masjid itu begini, takmir mengurus untuk dilakukan wakaf itu untuk menyelesaikan, pertama dilaksanakan untuk pengurusan tanah untuk disertifikatkan, salah satu syarat untuk wakaf itu. Ternyata karena kepemilikan ini punyanya pemerintah, otomatis kan tidak bisa untuk dimintai sertifikatnya. Nah itu kira-kira langkah apa yang harus diambil agar keabsahan dari masjid itu sendiri bisa dipergunakan sebagaimana masjid. Saya jelaskan dulu. Namanya masjid itu harus wakaf. Karena apa? Masjid yang tidak diwakaf tidak bisa dibuat untuk i'tikaf. Jadi bukan masjid sebetulnya. Kalau nggak wakaf itu bukan masjid. Bukan masjid. Kalau bukan masjid berarti tidak bisa i'tikaf, tidak bisa tahiyatul masjid. Masa tahiyatul mushola? Nah, itu i'tikaf di hadal mushola, di hadal bait. Kan nggak bisa.
Jadi ini pahami dulu di sini. Dikatakan masjid bisa untuk itikaf, bisa untuk tahiyatul masjid. Masuk masjid dalam artian kategori masjid berarti sudah diwakaf. Ini pahami dulu. Jangan mengatakan masjid ini yang untuk sholat Jumat biru, lapangan ini yang rame-rame itu dibuat sholat Jumat bisa. Apa jenengan mengatakan masjid Mujairah? Enggak ya. Jadi masjid itu memang idealnya untuk sholat Jumat idealnya. Dari sini paham tidak? Paham tidak? Bapak paham tidak ya? Ya kalau tidak paham tidak jadi soal. Ya. Jadi dikatakan masjid itu kalau sudah dibakar otomatis ya, jadi masjid. Nah, dikatakan masjid bisa untuk itikaf, bisa untuk tahiyatul masjid. Kalau ini milik misalnya masjid di kampus, masjid di kantor, meskipun dilabeli masjid yang fasilitasnya milik negara, itu sebetulnya bukan masjid, ya tempat ibadah gitu aja. Tempat ibadah. Kalau masuk masjid sudah dibakar, dikatakan masjid, orang hadas besar tidak boleh masuk. Tapi kalau tempat ibadah orang hadas besar tidak jadi masalah. Bukan masjid soalnya, bukan masjid. Ini saya ada perbedaan kemarin dengan salah satu mubalik. Dia menyatakan memberikan pertanyaan kepada jamaah, apakah sama sholat di masjid dan musola? Saya yang jawab teman saya kok tidak sama. Yang lain mengatakan sama, tidak sama. Musola dengan masjid berbeda. Ada di rumah dengan tempat khusus untuk sholat. Ada mengatakan apa ini? Musola. Sholat di rumah, di musola ini dengan sama di masjid yang sudah sesuai syariat ini dan yang direkam ini, apakah sama? Tidak sama. Istimewa di masjid, bisa itikaf, bisa tahiyatul masjid. Terus bagaimana solusinya jika di suatu tempat ini masjidnya tempat ibadah ini tidak dibakar? Ya kalau saran saya cari tempat lain atau beli masjid itu urunan. Misalnya ini tidak dibakar, misal ini tidak dibakar. Kemudian sepakat sudah urunan tak tunggu. Setelah urunan dibeli, wakafkan, maka otomatis itu menjadi masjid. Tidak boleh ini milik negara, ya boleh nasi kosong ini ditunggu niati wakaf untuk masjid. Tanah atau tanah dan bangunan kalau sudah diwakaf untuk masjid maka laku jadi masjid. Taruhlah ini mungkin belakang ada tanah, tidak ada bangunan. Si pemilik mengatakan mengikrarkan bahwa tanah ini saya wakaf untuk masjid sekian meter. Makanya ketika yang sudah disebutkan tadi sekian meter itu meskipun tidak ada bangunan, maka ini sudah posisi menjadi masjid. Anda itikaf di situ bisa, tahiyatul masjid di situ bisa. Orang hadas besar tidak boleh masuk di sini, orang junub tidak boleh lewat di sini. Meskipun tidak ada bangunan, dia sudah dihukumi masjid. Kenapa? Karena sudah diikrar, diwakafkan untuk masjid. Meskipun tidak ada bangunan. Bagaimana sarannya Habib? Saran kula tukun nek boten saged nggih pados tanah yo. Lah kaya bangunan yo nyicil. Wis iku gawe masjid. Kayak sejadah sholat jamaah kudanan gak apa-apa Kanjeng Nabi riyen sholat itu kudanan. Nanti perlahan-lahan dibangun untuk menjadi masjid. Kok rumit to, Bib? Ya, gak perlu belajar kayak gitu. Yang tidak paham, jadi tanya, tidak apa-apa. Jangan sampai ada gundul, bahaya di sini. Ini ilmu kok, bukan pendapat saya. Anda keliru kalau mengatakan ini pendapat saya. Ini ilmu yang saya ketahui, yang saya pelajari. Kalau keadaannya semacam ini ya diakui saja. Mungkin akhir zaman orang sembrono, orang berani,
membuat hukum, berani nyenteng nih syariat bahasa kula. Gak apa-apa doae, itu sakit. Seperti hati yang bagaimana? Buktinya, kalau Anda menyatakan seperti hati sahabat kalian jenengan, hati luwih apik pundi? Sahabat, buktinya tadi seorang sahabat sholat tidak benar, tidak sesuai dengan syariat. Nabi Muhammad ingatkan irji fasolli, Anda balik sholat. Fa'inna kalam tu sholli, sebetulnya Anda sholat, bukan belum sholat. Padahal seorang sahabat yang kategorinya hatinya lebih baik daripada zaman sekarang. Masih diingatkan. Kenapa? Tidak sesuai dengan tatanan, aturan. Syariat itu aturan yang harus kita taati. Aturan itu kudu ditaati. Jangan punya berpedoman. Pada sebagian orang mengatakan aturan itu diakali. Rumpet loh ini. Gak perlu wudhu, mubadir. Wadah nanti akan tiba zamannya seperti itu. Gak perlu haji. Kita akan timbul itu nanti akhir zaman ada itu. Kita tinggal tunggu waktunya aja. Beberapa waktu yang lalu kita lihat kok perintahnya Nabi Muhammad, subuh waktu, ayo disuruh lurus dan rapatkan sholat. Akhirnya berpegang oleh di masjid. 70 tahun ketika ada akil balik usia 17 tahun yang sekarang usia 50, pernah nggak pada saat itu ada terpikir oh si paling utik-utik perkara sholat? Ya ada, tapi sekarang terbukti kok bisa akhir zaman dunia ini sekali tek. Ada sih dulu rabi dan rabio. Bahaya. Jangan takut itu sih mau nikah rabi gue enak. Lalu kita itu enak sampai pengen menel tapi itu. Urus kok. Kita. Waktu kalian. Kalau lu ini. Foto itu misalnya perempuan mau tanya nggak apa-apa. Tidak, saya bilang perempuan mau tanya nggak apa-apa. maksudnya foto itu di luar jadwal yang sudah ditentukan, misalnya dulu kita fotonya setelah dulu. Kalau misalnya di luar itu gimana? Boleh. Bahkan kalau kita tahu jumlah sholat yang kita tinggalkan, atau kita tahu jumlah sholat yang menurut kita tidak sah, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin masih ada besar, mungkin kita tidak tahu rukunnya, kita tahu jumlahnya, maka disarankan, termasuk guru saya menyarankan mengkodok sholatnya dalam satu kali pekerjaan 5 waktu. Contoh, misalnya pada isya, langsung sholat kodok 5 waktu. Setelah selesai sholat isya, takik wirid, setelah selesai badiatan isya, maka berdiri lagi melaksanakan sholat apa yang didulukan, monggo sholat isya dulu misalnya. Usolli fardhul isya'i qodho'an. Kalau sendiri ya sendiri, kalau berjamaah ya jadi imam, yang jadi makmum ya jadi makmum. Selesai salam berdiri lagi. Usolli fardhus subhi qodho'an. Kalau imam, makmum sendiri ya sendiri. Terus sholli fardhul duhri qodho'an, sholli fardhul asri qodho'an, sholli fardhul maghribi qodho'an di satu waktu yang sama. Ya apa-apa. Bahkan di waktu yang makruh, pada subuh, pada asar. Tapi itu di foto kosong lah. Boleh kayak itu. Foto kosong maghrib, rukuk salam, assalamualaikum. Gak bisa. Ya foto ya bentuk foto. Jangan kosong. Kosong kalau ada faktor sofa, itu boleh. Habis itu ya. Bud. Namun, ya apa? Ibu-ibu. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin.
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأعضاء أسرفنا فاتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تخصيص والحمد لله بالفضل والثناء Dengan doa. Kapal majelisnya